Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Amin dari SMK Negeri 1 Singkil Utara. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman Java. Langsung saja teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Karena saya awalnya mempelajari Java sangat sulit karena bingung memulai dari mana. Sungguh saya memiliki sedikit cara untuk supaya cepat dapat memahaminya bahasa pemrograman Java. Langsung ke poin pertamanya. Itu biasanya ada poin pertamanya pengenalan. Kalau kita tidak kenal bagaimana kita bisa, itu apa maksudnya dan apa tujuannya. Langsung saja pengenalan Java. 1. Sejarah, karakteristik dan kelebihannya. Kedua, instalasinya. Apa saja yang dibutuhkan dalam instalasi bahasa pemrograman Java. Berikut yang ketiga, Java bytecode. Java bytecode adalah yang dimaksud itu seperti yang udah diterjemahkan oleh bahasa mesin komputer dari pengguna ke bahasa komputer, interpreter. Dari shortcode menjadi bytecode. Ya. Dari file Java menjadi file .class. Yang keempat, read, compile, and run. Pertama kita menulisnya, membuat shortcode kode supaya kita bisa membuat sebuah aplikasi. Dan kedua kita itu kebalik, run dulu. Kita compile dulu dia, run, kita temui run. Teman-teman bisa mendapatkan run dari start aksesoris lalu run, lalu ketik cmd untuk komennya. Iya, langsung dari compile. Langsung berikutnya kita coba sintak bahasa Java. Ini poin yang keduanya. Kita perlu untuk setelah kita mengenal Java, seterusnya kita sering-seringlah menulis shortcode supaya kita bisa terbiasa dengan melihat shortcode itu. Di sini disebut dengan sintak Java. Yang pertama, variabel dan tipe data. Ya, itu perlu kita buat variabel data. Variabel maksudnya dan tipe data. Variabel untuk mengenalkan dari sebuah fungsi-fungsi metode. Dan tipe data itu fungsi-fungsinya. Kalau umpama sebuah mobil itu mesinnya ya, gitu maksudnya. Langsung saja singkatnya itu langsung kedua, identifier dan naming convention ke identifier. Yang ketiga, operator. Yang keempat, kontrol eksekusi program. Ya, kita coba poin berikutnya. Mungkin di sini ada materinya, tapi saya hanya bisa menjelaskan beberapa poin saja. Karena di sini berhubung untuk para pemula. Yang materinya untuk kalau kita sudah bisa menggunakan Java pada dasar-dasarnya seperti ini, langsung ke berikutnya untuk tingkat lanjut kita pasti sudah bisa memahaminya. Seperti yang pada object orientation programming, inheritance, polymorphism, encapsulation, property dan method overloading, konstruktor. Ya, langsung saja. Di sini sejarah Java. Ya, itu tadi kembali poin pertama. Maaf saya bolak-balik gitu. Langsung saja di sejarah Java. Sejarah Java supaya kita bisa mengenal Java, bahasa pemrograman Java. Itu yang pertama, mulai dikembangkan sejak 1191 oleh Stealth Project, bertujuan untuk menciptakan suatu sistem of software yang mampu berjalan alat-alat elektronik small device. Kedua, James Gosling. Di sini James Gosling sudah terbiasa di kantornya mencari-cari yang ide-ide baru. Setelah banyak ditemukannya, dia terus berkonsentrasi untuk pada ide pembuatan bahasa pemrograman. Pada Juni 1991 muncullah bahasa interpreter yang penerjemah dari shortcode pengguna
user maksudnya langsung diterjemahkan ke bahasa mesin komputer. Dulunya itu James Gosling menyebut Java itu oak karena di sebelah kantornya ada pohon oak yang menjadi cikal bakal dari Java. Langsung berikutnya kita coba untuk kelebihan dan karakteristik. Satu, dari segi sintak bahasa mirip dengan C++, bahasa C maksudnya. Itu hanya beda beberapa saja, mungkin itu di luar jangkauan pikiran, beda-beda sedikit codingannya, tidak terlalu jauh beda. Langsung kedua, karakteristik Java sesuai dengan white paper dari Sun, kertas putih dari Sun Microsystem. Ya, langsung berorientation object, OOP, ya biasa disebut itu, sederhana, portable, dinamis, robust. Robust di sini yang dimaksud itu sensitif. Ketika kita membuat shortcut, jika ada sedikit saja salah, kekeliruan kita itu biasanya pada manusia, itu pasti pada pemrograman Java selalu akan menyatakan dia ini shortcutnya akan salah gitu maksudnya. Jadi kita cepat mengetahuinya bahwa ini ada yang salah. Jika kita sudah terbiasa pada dasarnya mempelajari pemrograman Java, kita pasti sudah mampu mengoleksi di mana salahnya. Ya, langsung multi threading, thread maksudnya. Iya, mungkin teman-teman sudah tahu. Terus berkinerja tinggi. Di sini berkinerja tinggi di bahasa pemrograman Java itu sudah terfokuskan kinerja komputer itu sudah difokuskan kepada bahasa pemrograman Java. Itu. Yang langsung kita coba berikutnya. Di sini menginstal Java. Di sini kita coba menginstal Java. Jika kita sudah mengenalnya, mungkin kita mencoba bagaimana sih itu Java gitu. Apakah mungkin kita bisa gitu. Kita coba dulu. Jika kita ingin menjalankan pemrograman Java, kita sebaiknya menginstal Java. Jika kita ingin menginstal Java, teman-teman harus memiliki aplikasi installernya Java. Teman-teman bisa download di http://java.sun.co. Itu gratis di download. Mungkin teman-teman lebih nyaman tidak ada aktivasinya. Langsung ke setting environment. Karena kalau kita sudah selesai menginstalnya, kita perlu untuk men-settingnya supaya kita dapat mengkomen line. Di sini Java Home di directory maksudnya itu dia langsung instalasi. Kita buat sebuah settingan dari environment variable. Kita bisa mendapatkannya dari klik kanan My Computer, langsung pilih properties, lalu dapatkan dia ada situ, pilih tab pada untuk environment variable. Terus kita cari namanya pet, lalu kita buat sebuah nama new, klik new untuk Java Home, lalu letakkan directory instalasi di mana Java itu diinstal. Di situ kita klik contoh, misalnya Java underscore home sama dengan c.2 slash program file slash Java. Langsung kedua pet dir, seperti itu contohnya, bayangannya, gambarannya. Dan kelas pet dir kita ketikkan saja direktorinya toolja. Ya, kita coba berikutnya lagi. Di sini kita coba Java bytecode seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Java menggunakan compiler sekaligus interpreter agar dapat berjalan pada platform yang berbeda. Dan yang kedua, Java compiler mengcompile shortcut menjadi Java bytecode, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terus yang ke poin berikutnya yang penting, yang perlu kita pelajari supaya kita dapat mengetahui dan memahami bahasa pemrograman Java. Poin itu yaitu read, compile, and run. Contoh shortcutnya seperti inilah dia. Public class hello world
Hello World, Public Status Point Main, itu contoh-contohnya. Boleh teman-teman coba. Langsung itu aplikasi sederhananya. Lalu disimpan dengan nama Hello World sesuai dengan nama kelasnya. Ya, disimpan dengan nama helloworld.java. Ya, oke, kita coba berikutnya lagi. Run and compile. Ya, seperti itulah contohnya, kita ketik di run command-nya. Kita compile di sebelumnya sebaiknya kita harus menggunakan Java compile. Hello world.java. Terus yang berikutnya udah selesai kita compile, terus hello world, udah itu hasilnya. Kita coba berikutnya, ini ada sedikit penjelasannya lagi. Memberi komentar. Ini setelah kita selesai mengetik kode-kodenya, kita perlu untuk membuat komentar supaya ketika ada orang yang melihat shortcut kita, orang itu bisa, para pembaca shortcut kita itu bisa mengetahui dari komentar kita penjelasan pada shortcut ini. Iya, itu penjelasannya ketika kita menggunakan komentar. Itu kalau ada backslash untuk komentar satu baris, terus yang kedua slash bintang dan bintang flash, itu maksudnya slash bintang, terus ada komentar kita yang sebagai programmer, terus bintang flash sebagai penutupnya. Iya, langsung untuk komentar satu baris atau lebih baris. Iya, contohnya seperti itu di bawahnya berikut. Teman-teman boleh coba sendiri. Ya, sampai di sini mungkin cukup, sampai sekian. Rasanya saya akan melanjutkan minggu depannya untuk penjelasan yang lebih jelas untuk tingkat lanjut. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.